Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Di video kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi atau yang sering kita kenal dengan teks LHO. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Baik, sebelum kita memulai membahas tentang pengertian teks LHO, sebelumnya, kita harus mempunyai gambaran tentang tema teks laporan hasil observasi. Jadi, tema apa aja sih yang bisa kita jadikan untuk membuat teks laporan hasil observasi? Nah, ada beberapa tema yang bisa kita pilih untuk dijadikan bahan membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita bisa memilih tema hewan. Contohnya, kita bisa memilih kucing, kupu-kupu, atau hewan lainnya. Nah, dalam tema hewan ini kita bisa mengambil bahan misalnya jenis kupu-kupu, cara metamorfosa kupu-kupu, atau warna kupu-kupu, dan lain sebagainya. Untuk tema yang kedua, kita bisa mengambil tema tentang manusia. Misalnya, di sekitar kita ada orang yang sudah berumur puluhan tahun, tetapi wajahnya masih terlihat awet muda. Nah, dari situ kita bisa mengambil observasi atau penelitian kenapa orang tersebut bisa awet muda, badannya tetap fit. Nah, kita bisa teliti bagaimana gaya hidupnya, pola makannya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Kemudian, tema yang bisa kita pilih ketiga yaitu tema tumbuhan. Hampir sama seperti hewan, tumbuhan bisa kita ambil sebagai tema untuk dijadikan bahan observasi. Misalnya, kita memilih salah satu jenis dari tumbuhan, kemudian kita teliti bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak, fungsi dari tumbuhan tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian, yang berikutnya adalah tema bentang alam. Nah, di tema ini kita bisa mengambil contoh misalnya di kedalaman dasar laut atau palung laut. Nah, bisa kita teliti dari situ apa aja sih hewan yang ada di dasar laut, atau bagaimana air yang ada di dasar laut, dan lain sebagainya. Kemudian, tema yang selanjutnya yang bisa kita ambil yaitu tentang benda. Nah, kita bisa mengambil benda apa aja yang ada di sekitar kita untuk dijadikan bahan observasi kita. Misalnya sepeda motor, mobil, atau benda-benda lain di sekitar kita. Nah, kita bisa mengambil topik, misalnya jika kita mengambil contoh observasi sepeda motor. Dari sepeda motor tersebut, kita bisa mengambil topik, contohnya misalnya seperti bagaimana sejarah sepeda motor tersebut, apa fungsinya sepeda motor, kemudian mesin yang digunakan dalam sepeda motor tersebut, dan lain sebagainya. Baik, mari kita pahami bersama apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi atau sering kita sebut teks LHO. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi tentang informasi atau penjelasan atau penjabaran umum tentang suatu hal atau observasi yang telah kita lakukan. Teks laporan hasil observasi juga sering kita sebut sebagai teks klasifikasi. Kemudian, yang selanjutnya, cara melakukan observasi. Bisa kita lihat bersama bagaimana cara melakukan observasi. Yang pertama, kita bisa melakukan observasi dengan cara berkelompok dan dengan didampingi oleh ahli. Misalnya, kita melakukan observasi tentang pohon kopi. Nah, kita bersama teman-teman kita melakukan observasi tersebut. Kemudian ada ahli yang mengetahui kopi yang mendampingi observasi kita, yang nantinya ahli tersebut akan memberikan penjelasan tentang pohon kopi kepada kita. Kemudian, cara yang kedua, kita bisa melakukan observasi sendiri atau secara langsung. Kita harus melakukannya dengan cara yang apa adanya dan sesuai fakta dan tidak boleh mengada-ada. Misalnya, jika kita melakukan observasi kupu-kupu,
kupu-kupu tersebut berwarna hijau, kita tulis warna hijau. Jangan kita tulis warna kuning atau lain sebagainya. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita teliti. Kemudian, ciri-ciri teks laporan hasil observasi bisa kita lihat bersama-sama di samping, yaitu yang pertama, teks laporan hasil observasi harus bersifat objektif dan tunggal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tunggal? Misalnya, kita memilih topik tentang kupu-kupu. Yang kita teliti ya hanya kupu-kupu. Jangan kita meneliti capung. Walaupun mereka masih dalam jenis serangga, tetapi mereka sudah beda klasifikasi. Jadi yang dipilih hanya satu atau tunggal. Ciri yang kedua yaitu teks laporan hasil observasi harus bersifat fakta dan harus up to date atau terbaru. Teks laporan hasil observasi ini dibuat berdasarkan fakta, apa adanya, tidak dibuat-buat, dan tidak mengada-ada. Kemudian, teks laporan hasil observasi ini juga harus up to date. Artinya, laporan hasil observasi yang kita buat atau penelitian yang kita buat adalah penelitian yang terbaru. Jangan penelitian yang sudah lama atau bahkan bertahun-tahun. Kemudian yang berikutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Di bagian ini menjelaskan informasi umum tentang objek yang kita amati. Misalnya, informasi umum tersebut adalah informasi yang sudah kebanyakan orang tahu. Contohnya, misalnya, kucing. Kucing adalah hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak, atau jenis-jenis kucing. Nah, hal tersebut merupakan informasi umum yang rata-rata orang sudah mengetahuinya. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di bagian ini merupakan isi atau inti dari teks laporan hasil observasi yang berisi informasi atau rincian tentang hasil dari observasi kita. Nah, di bagian ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Bisa terdiri dari 1, 2, bahkan lebih paragraf, karena dalam bagian ini terdapat penjelasan secara rinci atau informasi secara rinci tentang apa yang telah kita observasi. Untuk struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, di bagian ini biasanya atau pada umumnya berisi tentang manfaat dan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan. 3 struktur teks laporan hasil observasi tersebut harus ada atau wajib ada dalam teks laporan hasil observasi yang kita buat. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama sebagai sarana pendokumentasian. Hal ini dapat kita jadikan sebagai sarana pendokumentasian dan dapat kita gunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk fungsi teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Karena kita membuat laporan hasil observasi dengan cara fakta, tidak mengada-ada, jadi laporan teks hasil observasi dapat dipercaya. Fungsi yang ketiga yaitu untuk melaporkan tanggung jawab dan melaporkan hasil observasi atau penelitian yang telah kita lakukan. Baik, apakah adik-adik sudah paham dengan materi yang sudah Bu Novi jelaskan? Jika belum, silahkan simak materi di video ini. Atau adik-adik bisa langsung bertanya dengan cara menuliskan komentar di kolom komentar ya. Oke, sampai sekian materi kita tentang teks laporan hasil observasi. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, jangan lupa belajar dan terus semangat. Bu Novi akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.